Doa. Bapa yang baik, kami berterima kasih ya Tuhan, karena Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya kuasa kasih-Mu yang akan menolong kami untuk memahami tentang Natal. Apakah kami termasuk anak-anak yang tahu-tahu saja, tapi tidak mengetahui dengan pasti apa itu Natal? Atau kami sudah tahu apa itu Natal, tapi kami mungkin belum memaknai, mengartikan dengan baik di hati kami. Bapa di surga, hari ini menjadi hari-Mu. Hari di mana kami, anak-anak-Mu merayakan Natal. Hari di mana kami bersuka cita karena kami bertemu dengan teman-teman kami. Terima kasih Tuhan, biarlah firman ini menjadi firman yang ketika kami dengar, kami lebih memahami, bukan sekedar tahu-tahu saja. Tapi memaknai, mengartikan dengan baik, meyakini dengan benar bahwa Natal adalah berbicara tentang Yesus yang datang menjadi manusia dan tinggal di hati kami. Kami berterima kasih, kami puji haleluya karena kami punya Tuhan yang luar biasa. Berkati waktu ini Tuhan, dalam nama-Mu Yesus kami sudah berdoa. Amin. Perjalanan antara dari tempat di mana Maria dan Yusuf berada. Mereka harus pergi ke satu kota karena mereka disuruh untuk balik ke kota di mana mereka akan disensus atau dicatat kembali kependudukannya. Itu memakan waktu kurang lebih 5 bahkan sampai 6 hari. Sebuah perjalanan yang jauh. Hari ini kalau anak-anak mau pergi ke McDonald dari rumah naik apa? Naik mobil, betul ya. Ada anak-anak yang sudah lebih gede, anak kelas 6. Maka mereka akan bisa pakai Gojek atau Grab gitu ya. Itu anak-anak gitu ya. Zaman sekarang, tapi zaman dahulu itu sebuah perjalanan yang panjang, berdebu, berkeringat, tidak mandi ya. Perjalanan yang mencari makan juga tidak mudah sehingga orang banyak membawa bekal. Mana videonya Kak Adrian, Losa Adrian? Mana tuh perjalanan ya, sekilas coba kita lihat ya. Tentang perjalanan dari Maria dan Yusuf. Kalau mereka pada waktu itu melakukan sebuah perjalanan, bukan perjalanan yang mudah. Tapi perjalanan yang sulit. Namun mereka harus melakukan. Kenapa? Karena pencatatan penduduk yang harus mereka lalui ya. Harus kembali berdasarkan perintah dari kaisar waktu itu. Nah ini kurang lebih kalian bayangkan. Hari gini kalau kita pergi ke satu tempat. Di kiri kanan kita banyak minimart ya. Minimart yang kecil ya, supermarket kecil gitu, minimart disebut ya. Entah itu Indomaret, Alfamaret atau Maret dah yang lain ya, Mart ya, Alfamart, Indomart dan sebagainya gitu ya. Dulu itu coba lihat, perjalanan Maria dan Yusuf itu perjalanan yang tidak gampang, perjalanan yang ditempuh berhari-hari. Ketika ada air, mereka coba membasuh diri mereka, menyegarkan diri mereka. Tidak ada kios, tidak ada restoran, tidak ada rest stop di mana mereka bisa berhenti. Kalau kalian pernah lewat jalan tol, kalian punya orang tua bisa ke rest stop ya, mengisi bensin, bahan bakar atau membeli makanan, camilan. Kalau mereka tidak, makanya banyak orang mereka pada waktu itu mereka membawa bekal. Jadi roti yang dibuat itu roti yang keras tapi yang tahan, yang awet. Nah Maria dalam keadaan hamil dia dibawa pergi. Tapi sebelum hal ini terjadi, ketika Alkitab berkata bahwa seorang Maria itu terkejut. Coba sekarang Lausa Heni minta kalian terkejut itu seperti apa? Belum. Kompaklah dikit. 1, 2, 3 terkejut. Ada yang terkejut gini. Itu mah foto cantik gitu ya. Ayo terkejut. 1, 2, 3 terkejut. Gitu ya. Sampai ada yang begini ya. Ini mah zombie gitu ya. Terkejut. Maria benar-benar terkejut. Bagaimana tidak terkejut? Dia dalam sebuah, di rumahnya dia lagi sepi, dia lagi diam-diam. Tiba-tiba ada cahaya, lalu ada malaikat. Dan malaikat tahu dia takut. Makanya sapaan pertama dari malaikat adalah apa? Jangan takut. Kenapa? Karena memang dia takut.
Takut kenapa? Ya datang dong malaikat, ini ada apa? Dan pertanyaan, ada question mark yang besar sekali di benaknya, ada apa? Lalu kemudian malaikat bilang, kamu dipercayakan untuk menjadi seorang mami, seorang ibu. Ya, di perutmu akan diberikan oleh Roh Kudus ada benih. Seorang yang akan engkau lahirkan yang bernama Yesus. Yang akan menjadi juru selamat bagi dunia. Wow, itu berita double terkejut. Sekarang terkejutnya 2 kali. 1, 2, 3. Jangan sama dong. Apa? Coba 2 kali. 1, 2, 3. Seperti gitu ya. Tapi Maria nggak pingsan. Cuma kagetnya double. Habis kaget ada malaikat. Kaget lagi dikasih tahu, kamu akan hamil, akan ada dede di perut. Kalau zaman now orang bilang, oh my gosh gitu ya. Kalau gitu Maria sih nggak ngomong, cuma Maria gini. Tapi Maria itu keren. Tuhan memilih seorang Maria karena Tuhan tahu hati Maria itu baik. Tuhan tahu Maria itu taat. Tuhan tahu Maria itu seorang pribadi yang baik. Sehingga ketika dia mendengar hal itu, zaman sekarang aja, maaf ya anak-anak sayang, kalau tiba-tiba ada orang mengandung, belum nikah, itu dicemooh, dihina. Kok bisa ya? Hei, gitu ya. Zaman dulu apalagi. Tapi Maria itu ngomong gini, aku ini hambamu, aku ini hambamu, budakmu. Aku ini tidak punya kekuatan untuk melawan. Aku terima kepercayaan itu. Dia terima. Wow, keren. Tapi di satu malam ada seorang pria yang lagi gelisah tidurnya. Bolak-balik kiri, bolak-balik kanan. Tidak bisa tidur dia. Aduh, akhirnya dia tertidur. Tapi sebelum tidur itu dia pusing. Kalau hari ini loh saya ini pusing, loh saya ini beri obat untuk sakit kepala. Mungkin neuralgin, mungkin panadol, apalah. Kalau pusingnya udah gak tahan. Zaman gitu gak ada istilahnya obat-obatan yang gampang dibeli, diperoleh. Semua masih bersifat ramuan dan sebagainya. Dan mungkin juga tidak sampai ada solusi gitu ya. Lalu pria ini pusing. Kenapa dia pusing? Karena dia dengar wanita yang kucintai, namanya Maria, kok hamil? Lah, piye kata orang Jawa. Bagaimana kata orang Bali? Kengkene gitu ya. Kata orang apa lagi? Kata orang apa lagi? Siapa tahu kata orang apa? Apa? Kengkensi. Iki podo belau seheni kengken ya. Kengkene. Aduh, tapi Alkitab bilang lagi gini. Rupanya Tuhan, bukan rupanya, Allah itu malah tahu. Sehingga dia tahu pribadi Maria, dipilih jadi maminya di dunia. Dia pilih Yusuf jadi papinya. Dia tahu Yusuf juga baik. Sehingga Alkitab mencatat, karena Yusuf seorang yang baik hati, seorang yang tulus hati. Dia berencana, plain. Dia berencana, hanya rencana. Mau pergi diam-diam. Tinggalkan pacarnya nih. Karena kok dengar berita ndak enak gitu loh. Ya. Tapi waktu dia akhirnya tertidur nyenyak. Malaikat Tuhan datang dalam mimpinya dan berkata, Yusuf, jangan tinggalkan Maria. Ambil dia menjadi istrimu. Karena kalian dipercayakan. Untuk apa? Untuk menjadi ayah ibu bagi Yesus yang adalah putra Allah. Yang akan disebut Mesias. Yang akan disebut anak Allah. Yang daripadanya bangsa-bangsa akan diselamatkan. Wow, keren. Wow, ada juru selamat yang akan lahir. Yang akan menjadi penyelamat umat manusia. Maria dan Yusuf dipercayakan. Wow, begitu Yusuf bangun, ada kelegaan di hatinya dan dia berkata, yes Tuhan, ini aku bersedia.
Lalu dia pergi kepada Maria, dia bilang, ayo kita melakukan apa yang Tuhan perintah. Luar biasa. Malam ketiga mereka sampai di kota Bethlehem. Karena itu sensus penduduk. Itu kota penuhnya seperti tadi tuh. Beberapa mama-mama itu ngomong ke Bu Heni tadi ya. Ke Lause Heni. Aduh Lause Heni sorry telat. Loh kenapa? Itu penuh sekali yang namanya parkiran katanya gitu ya. Oh ya ternyata lagi ada film apa? Agak lain. Ini Lause update abis. Agak lain. Tapi Lause gak lain-lain kan? Nah oke, that's good. Ya ada orang nonton itu parkiran motor, mobil jadi parkiran motor katanya penuh sekali. Aduh gitu ya. Ini harus doa khusus supaya tanggal 25 nanti gak lebih crowded gitu ya. Wah katanya lagi penuh. Itu mah gak seberapa. Waktu itu kota Bethlehem itu little town ya. Kota yang kecil, kota yang mungil. Tapi punya tempat yang keren. Kebetulan Tuhan izinkan Lause Heni udah 2 kali ke sana ya. Itu kota yang bagus sekali. Kota yang waktu kita masuk, Lause Heni masuk itu Lause Heni berdebar. Padahal Lause Heni pikir kalau ada Pak Jenik baru Lause Heni berdebar. Ternyata masuk kota itu juga berdebar. Berdebar kenapa? Ini loh kelahiran juru selamatku itu di sini. Kelahiran Yesus itu di sini. Kotanya kecil sekali. Bayangkan, semua disuruh pulang ke kota masing-masing. Yusuf dan Maria harus pulang ke kota Bethlehem. Kenapa? Sensus penduduk. Apa itu sensus penduduk? Dicatat. Oh, Kinan pulang, oh Kigen pulang, oh ini pulang, oh itu pulang. Dicatat, harus dicatat. Beda dengan zaman sekarang ya. Sudah ada elektronik KTP, beda banget gitu ya. Lalu mereka karena Marianya lagi apa? Mengandung. Jalannya tadi kayak tadi, pelan-pelan gitu ya. Gak bisa cepet-cepet. Keledainya disuruh gak bisa. Pelan-pelan. Sampai di sana banyak orang udah nyampe duluan di kota itu. Udah nyewa hotelnya, udah nyewa rumah penginapan gitu ya. Maria sama Yusuf ketinggalan. Aduh tolong, istriku mau melahirkan. Saya mau menolong tapi tidak ada tempat. Kelihatan di sana ada, coba kita ke sana. Ketika sampai sana jawabannya sama, tidak ada tempat. Akhirnya Maria dan Yusuf dibawa ke kandang domba. Melahirkan seorang bayi kudus, King of Kings. Raja di atas segala raja, lahir. Pada waktu kelahiran itu terjadi, ada sukacita yang memenuhi surga. Orang-orang kemudian yang tidak tahu di bumi tapi ada malaikat di surga yang bernyanyi. Kemuliaan bagi Allah, kemuliaan bagi Allah. Dan luar biasa. Dipercayakan berita pertama itu kepada siapa? Para gembala. Gembala yang kelihatannya haju tadi itu. Ya, gembala yang kedinginan. Gembala yang mungkin tidak terlalu dilihat orang. Soalnya kalau gembala lewat, baunya bau domba. Gak bau harum. Kalau saya ini lewat, bau parfum dong. Channel, Dior. Gue sombong amat. Anak Lause ini yang ribut. Gitu. Itu kan gaya doang. Nyebutin aja merek yang terkenal. Ya. Mereka lewat. Kalau gembala lewat, ih bau apa sih ini? Gitu ya. Soalnya mereka peluk-peluk domba. Domba lewat, lari, dipeluk. Mana gak bau domba. Dombanya suka di lumpur, pia. Gitu ya. Guling sana, guling sini. Tapi malaikat Tuhan datang. Lalu malaikat bilang gini. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Semua bilang juru selamat. 1, 2, 3. Juru selamat. Yesus Tuhan di kota Daud. Mendengar kabar itu, para domba kaget dong. Itu di sana lagi arisan apa? Itu di sana lagi arisan apa? Ngomong sendiri. Noel, Joel, what you? Ya. Lalu apa yang terjadi? Ditanya tuh. Malaikat bukan tanya ya, malaikat kasih tahu, pergi ke sana. Kandang domba kalian akan menemukan juru selamat. Wah, mereka percaya. Tapi juga mereka berdebar.
Alkitab mencatat ketika mereka sampai di sana. Mereka menyaksikan seperti yang dikatakan oleh malaikat. Mereka pulang dan mereka bilang begini. Sukacita surgawi. Kenapa? Apa yang dikatakan itu yang terjadi. Lalu ada orang-orang yang sedang berjalan, mereka juga naik unta, naik keledai mungkin ya. Mereka melihat di atas kota mereka tiba-tiba tampaklah sebuah bintang yang menurut beberapa orang katakan hari itu, saat itu dengan waktu tertentu ada bintang yang luar biasa besar, luar biasa terang. Bintang itulah yang menjadi petunjuk bagi orang Majus. Now you must go. Pergi kemana? Pergi ke Bethlehem. Lihat juru selamat itu lahir. Mereka mengikuti bintang itu dan mereka tiba di kota di mana Yesus lahir. Tapi kedengaran dong sama Herodes. Itu kenapa? Kok ribut-ribut itu ada apa? Ini loh ada orang-orang pintar masuk kota kita. Biasa ya, kayak dulu ya waktu kita punya presiden yang zaman sebelum ini. Waktu datang di Pasar Badung tuh Pasar Badung tiba-tiba kata Lause Inlui yang juga jualan di Pasar Badung. Dibilang begini, ibu-ibu yang jual ikan, jual sayur tiba-tiba pergi ke salon subuh-subuh itu. Kenapa? Mau ketemu Bapak Presiden katanya gitu ya. Jadi di Pasar Badung hari itu jualan boleh tetap sama seperti kemarin. Jualan ikan, jualan daging, jualan sayur. Tapi semua make upan pakai sanggul. Wah. Mau ketemu Bapak Jokowi waktu itu gitu ya. Waktu pertama kali peresmian Pasar Badung. Ya itu heboh banget. Kenapa? Ada orang khusus yang mau datang. Orang RI 1 loh. Ya itu kalau kalian lihat di plat nomor itu kalau presiden pasti ditulis RI 1. Kemarin Lause Heni ketemu di perjalanan ditulis RI berapa, RI 8 apa RI berapa. Terus Lause Heni pikir itu siapa itu RI 8 RI berapa gitu ya. Tapi kok RI 1 Lause Heni pasti tahu. Oh presiden. Nah orang-orang mempersiapkan diri dong. Ya. Nah. Jadi waktu orang Majus ini datang, kaget tuh raja waktu itu. Kota ini biasa, tenang. Kok ya tiba-tiba ada orang pinter datang, ini istimewa. Orang-orang Majus ini dianggap orang-orang hikmat, orang-orang wise, orang-orang bijaksana, orang-orang pinter. Kalau datang di satu kota itu menimbulkan sedikit kehebohan. Ada apa? Kenapa? Dan bahkan mungkin beberapa orang mau melayani mereka. Ya. Lalu kemudian apa yang terjadi? Raja bilang, sini, makan dulu, makan. Minum. Jamuan raja itu mah selalu hauce, enak, lezat gitu ya. Ayo makan, minum gitu ya. Nah udah, lalu raja mulai tanya, ngapain nih? Kok jauh-jauh datang ke sini itu ngapain gitu ya. Padahal raja udah tahu tuh, karena sebelumnya dia udah tanya kepada orang-orang kepercayaannya. Kenapa sih orang-orang Majus itu datang? Oh mereka mau cari raja. Hah, raja siapa? Kan saya raja. Bukan. Yang mereka mau cari raja yang kekal. Yang seperti telah diramalkan. Dinubuatkan sekian ratus tahun lalu. Hah, gak bisa. Cukup saya yang raja. Gak boleh ada yang jadi raja lagi selain saya. Panggil mereka. Tapi supaya nggak kelihatan jahat, dia pura-pura baik. Ayo makan, ayo minum gitu ya. Terus dia tanya, ngapain sih ke sini gitu ya. Lalu jawabnya, oh kami mau mencari raja yang dilahirkan. Juru selamat. Ya, lalu apa yang terjadi? Dia bilang begini, oh benar tak ada raja. Udah ya, hei. Pura-pura baik, tapi dalam hati kalau saya udah tahu rajanya itu siapa, tak bunuh dia gitu ya. Orang Majus bilang, oke, nanti kami kasih tahu kalau sudah ketemu. Yes gitu ya, pergilah mereka ke kandang domba. Mereka menyembah Yesus, mereka memberikan emas, kemenyan dan mur. Mereka membawa dengan hati yang tulus dan sukacita karena apa yang telah dinubuatkan terjadi. Tapi waktu malam, besok mereka harus pulang. Malam mereka pada waktu tidur, ada yang tidur ngorok. Tiba-tiba ada mimpi lagi dari malaikat. Malaikat bilang begini, kalian waktu pulang
jangan lewat tempat jalan waktu datang. Gak usah kembali kepada raja itu. Raja itu mau bunuh Yesus. Kalian putar jalannya lewat tempat lain. Oke. Padahal mimpi bisa nyaut. Heran ya. Oke. Gitu. Begitu bangun mereka saling lihat. Tadi malam saya bermimpi. Yang satu bilang saya juga. Yang satu bilang kok aku juga. Mimpi kamu apa? Kita gak boleh kembali ke jalan itu. Kok sama? Tunggu aku yang lanjutin ya. Dan kita disuruh jalan putar. Benar aku juga lanjutin dong. Sudah jalan putar harus diam-diam. Betul gak mimpinya? Tiga-tiga mimpinya sama. Karena malaikat berbicara dengan kuasa Allah. Pergilah mereka. Akhirnya Raja Juru Selamat lahir dan dalam keadaan yang baik. Tapi raja gak suka. Raja Herodes bilang, aku tidak suka. Itu kalau film anime itu mungkin ada kalau dia dibilang anime dia yang ketawa besar gitu ya. Di gelombang yang tinggi yang bang. Tidak suka, bang. Kalau kaca pecah kali gitu ya. Kenapa? Wah, aku ndak suka. Ntar nggak ketemu piye lagi. Kengkene nggak ketemu gitu ya. Dia buat aturan bunuh. Semua anak di bawah 2 tahun bunuh. Wah, kekejaman seorang raja karena takut kedudukannya. Dia tidak tahu raja ini adalah raja yang berbeda. Raja Juru Selamat. Justru kalau raja ini tidak datang, Yesus tidak datang, kita semua mate, semua bergaya mate. Matenya kok cantik sih. Ada yang gini. Mate. Oke, anak-anak. Tadi Lause Nini, Lause Leni, Diandra juga nanya-nanya. Emang benar sih gembala domba mereka tahu-tahu aja atau tahu beneran sih bahwa Yesus lahir? Sekarang Lause Heni tanya. Kalau nggak teriak semua tidur. Siapa yang tahu Yesus lahir buat apa? Hen, tahu nggak Hen? 1, 2, 3, what? Apa dia bilang? Untuk menyelamatkan manusia. Tahu dari mana? Jangan-jangan tahu-tahu aja nih. Tahu dari mana? Yakin? Berarti yakin dong Yesus datang menyelamatkan dirimu. Yakin enggak sayang? Yakin? Siapa seyakin dia? Siapa seyakin Yeni? Angkat tangan. 1, 2, 5, 3. Turun tangan. Siapa yang tidak yakin bahwa dia diselamatkan oleh Yesus? Angkat tangan. Yang tidak yakin sama angkat tangan. Oke, tanya ulang. Siapa yang yakin bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan dia? Angkat tangan. Turun tangan. Siapa yang tidak yakin bahwa Yesus datang buat dirinya? Angkat tangan. Lause tolong tangkap deh. Bawa ke depan. Tangkap bawa ke depan. Lause Heni ngomong sendiri. Anak-anak sayang, Tuhan Yesus datang untuk masuk tinggal dalam hati kita. Hati kita seperti palungan. Yesus masuk untuk tinggal. Nah, kalau Yesus sudah masuk, sudah tinggal, hidupnya harus gimana Lause Syume? Berkenan itu apa? Emang capcay? Harus apa Lause? Pemain musik? Harus apa? Enggak tahu, nah saling nunjuk deh. Lause Lili. Kalau Yesus masuk di hati kita, kita harus hidup bagaimana Lause? Oh, benar itu apa? Ditanya enggak jawab, enggak ditanya jawab. Harus apa Lause? Kenapa Lause? Itu Mike tolong dong Mike. Harus apa? Saya nggak dengar, benar-benar nggak dengar. Sesuai dengan firman Tuhan. Oke, firman Tuhan berkata, mari kita berbohong. Betul? Firman Tuhan bilang apa? Jangan berbohong. Betul. Firman Tuhan bilang, mari kita mencuri. Betul? Salah. Firman Tuhan bilang apa? Jangan mencuri. Firman Tuhan bilang, ayo iri hati yuk. Tidak, kalau begitu kita tidak boleh
iri hati. Firman Tuhan bilang boleh nyontek, dimaklumi, susah soalnya. Boleh? Ada firman Tuhan begitu? Enggak ada. Berarti kita harus belajar JUR. Apa itu? Jujur. Terus kita harus belajar TAAT. Taat. Kita harus belajar jujur, taat, setia. Ngomong-ngomong kalau setia ke gereja boleh nggak tergantung mood. Kalau lagi bete pagi-pagi bangun udah kena marah papa mama, malas ke gereja. Boleh gitu nggak? Apa? Enggak boleh. Bilang ke teman di kiri kanan harus rajin ke gereja. Ayo ngomong. Iya. Oke, sekarang kalian mau naik kereta api. Tahu kereta api enggak? Loh, Heni meremehkan ya. Habis di Bali enggak ada kereta sih. Kalian mau naik kereta api. Yang membawa kereta api disebut apa? Oh, pintar, masinis ya. Terus masinis itu ada dua. Ada dua kereta, ada dua masinis. Yang satu perjalanannya rel kereta itu menuju ke jurang. Oke? Yang satu menuju ke stasiun yang benar. Tempat yang benar. Kalian pilih yang mana sih? Stasiun yang benar. Tadi Lause Nini bilang, tema hari ini apa? Hah? Cek. Tema hari ini Natal. Lause Nini kurang keras tadi ngomongnya. Driven by his. Maksudnya apa sih Lause? Maksudnya hidup kita, ini ketua sekolah minggunya senyum-senyum. Ayo Lause, apa driven by his birth? Mari pinjemin mic, lari, berdiri, cepat Lause Nael. 1, 2, 3, jawab. Driven by his birth. Iya. Digerakkan oleh kelahirannya. Digerakkan. Begitu? Maksudnya apa Lause? Digerakkan gitu? Enggak gitu dong. Apa dong? Pertanyaannya tiba-tiba loh ya. Nah kalau nggak tiba-tiba namanya bukan Lause Heni, namanya Lause Leni, ada skripnya. Digerakkan maksudnya hidup kita berjalan sesuai dengan kehendaknya. Kehendaknya itu apa Lause? Sesuai dengan firman-Nya. Oke. Digerakkan oleh kelahirannya artinya Lause Heni, anak-anak semua, para Lause percaya Yesus lahir sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka Yesus yang adalah Juru Selamat itu harus menjadi masinis hidup kita satu-satunya. Harus menjadi juru mudi hidup kita satu-satunya. Bilang kiri kanan, Yesus satu-satunya. Ayo. Yesus satu-satunya. Belum ada yang bilang nih. Yesus satu-satunya. Tahu nggak lagunya? Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Haleluya. Terus? Upamu besar di surga. Terus? Upamu besar di surga. Yes, only. Hanya satu. Tidak ada yang lain. The one, hanya satu. Siapa? Yesus. Mulai hari ini saya mau hidup saya dikemudikan. Maksudnya bukan naik keretanya, tapi terus sesuai dengan firman Tuhan. Semuanya berdiri, anak-anak saja. Orang tua gak usah berdiri. Semua berdiri. Anak-anak semuanya berdiri. Ikutlah Heni. Tutup mata kalian, pegang dada kalian. Tutup mata,
tidak boleh lihat kiri kanan. Hello, tutup mata. Pegang dada kalian. Diam. Katakan, Tuhan Yesus, terima kasih. Karena Engkau lahir di hatiku. Terima kasih. Karena Engkau juru selamatku. Hari ini, Natal ini, saya mau hidup saya sesuai firman-Mu. Tidak lagi belajar melakukan hal yang jahat. Tidak berbohong, tidak mencuri, tidak berdusta, tidak menyontek, tidak sombong, tidak membuli teman, tidak menghina orang lain. Belajar setia kepadamu, rajin ke sekolah minggu, rajin belajar, hormati orang tua, mama papa, guru kami, menghargai teman kami. Tuhan tolong. Terima kasih. Kami mau Engkau menjadi juru-mudi kami. Kami mau Engkau menjadi juru selamat kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa.